Pernah nggak, pas kalian lagi asik war, tinggal satu hit lagi musuh mati, tiba-tiba karakter kalian jalan di tempat. Angka ping yang tadinya hijau stabil, langsung berubah jadi merah merona 999 milisecond. Kalian teriak, maki-maki provider, sampai banting HP, tapi tetap aja pas koneksi balik, kalian udah mati dan dikatain beban sama tim. Katanya Indonesia udah 5G, katanya kabel fiber udah di mana-mana. Tapi kenapa buat main game aja ping kita tetap kalah sama bocah Singapura? Apa kita emang dikutuk buat dapat ping ampas selamanya? Halo guys, selamat datang di Gamer Aku IO. Hari ini kita bakal bahas masalah yang lebih horor dari hantu manapun. Ping merah. Kita semua tahu, di game kompetitif, beda 10 milisecond itu antara hidup dan mati. Tapi kenapa di Indonesia, dapetin ping stabil itu susahnya minta ampun? Hari ini kita bakal investigasi, apa yang salah sama kabel kita? Kenapa server game benci sama wilayah kita? Dan apa benar ada konspirasi provider buat limit kecepatan kita pas lagi main game? Pertama, kita harus ngomongin fakta pahit. Indonesia itu negara kepulauan, dan server game kebanyakan ada di Singapura. Buat kalian yang tinggal di Batam, mungkin pingnya enak. Tapi buat yang di Papua, Sulawesi, atau pelosok Jawa, data internet kalian harus jalan-jalan dulu lewat kabel bawah laut yang panjangnya ribuan kilometer sebelum sampai ke server. Setiap kali data itu lewat node atau titik sambungan, ada yang namanya latency. Masalahnya, kabel bawah laut kita itu sering banget bermasalah. Kena jangkar kapal lah, kegigit hiu lah, atau emang jalurnya yang muter-muter. Jadi, secepat apapun paket internet kalian, kalau jalan tol menuju servernya macet, ya tetap aja kalian bakal lag. Banyak orang ketipu sama iklan internet cepat 100 Mbps. Guys, dengerin ya. Buat main game, kalian nggak butuh bandwidth gede. Kalian bisa main game lancar cuma pakai 5 Mbps. Yang kalian butuhin itu latensi atau ping yang rendah. Bandwidth itu ibarat lebar jalan. Latensi itu ibarat kecepatan mobilnya. Percuma jalan tolnya lebar banget kalau mobil kalian cuma bisa lari 20 km per jam. Provider di Indonesia sering banget banggain kecepatan download, tapi diem soal kestabilan ping. Akibatnya, kalian bisa nonton YouTube 4K tanpa buffering, tapi pas main Valorant, karakter kalian teleportasi kayak jumper. Kalian lihat kabel di tiang listrik depan rumah kalian, yang numpuk kayak mie goreng itu. Itu salah satu masalahnya. Banyak provider kita masih pakai infrastruktur yang nggak standar. Begitu hujan gede, air masuk ke sambungan kabel, atau ada pohon tumbang. Koneksi kalian langsung nggak stabil. Belum lagi masalah jam sibuk. Di Indonesia, infrastruktur internet kita itu sering over capacity. Begitu jam 7 malam, di mana semua orang pulang kerja dan mulai streaming atau main game, pipa internetnya jadi sesak. Akhirnya, data game kalian yang harusnya diprioritaskan malah antre bareng sama emak-emak yang lagi nonton drakor. Nah, ini yang teknis tapi penting. Routing. Harusnya, dari rumah kalian ke server Singapura itu jalurnya lurus. Tapi karena urusan bisnis antar provider, kadang data kalian dilempar dulu ke Jakarta, terus ke Hong Kong, baru balik lagi ke Singapura. Kenapa gitu? Karena provider nyari jalur yang paling murah buat mereka, bukan yang paling lurus buat kalian. Inilah alasannya kenapa teman kalian yang pakai provider merah pingnya bagus, sementara kalian yang pakai provider hijau malah merah, padahal rumah kalian tetanggaan. Jalur tol yang diambil beda, dan sayangnya gamer sering dikasih jalur tikus. Terus, apa solusinya? Selain pindah rumah ke depan kantor servernya, kalian bisa coba pakai kabelan kalau main di PC, atau pastiin nggak ada orang lain yang lagi sedot kuota pas kalian main. Penggunaan VPN khusus game juga kadang ngebantu buat memaksa routing yang lebih lurus, tapi itu pun nggak menjamin 100%. Kenyataannya, selama infrastruktur kita nggak diperbaiki secara total dan server game nggak buka cabang di Jakarta, kita bakal tetap berjuang sama ping ini. Indonesia itu pasar gamer terbesar di Asia Tenggara, tapi sayangnya infrastruktur kita masih diperlakukan kayak anak tiri. Gua pengen tahu penderitaan kalian. Apa provider internet paling ampas yang pernah kalian pakai buat main game, dan berapa ping tertingginya? Terus, menurut kalian, mending dapetin beban tapi ping ijo, atau dapetin pro tapi ping merah 999 ms? Ping merah itu emang ujian kesabaran paling berat buat gamer. Tapi ya mau gimana lagi, inilah tantangan main di server CA dengan kearifan lokal.
Semoga kedepannya provider kita lebih peduli sama latency daripada cuma sekadar jualan angka Mbps yang gede di iklan. Makasih udah nonton investigasi ping ini di Gamer.io. Kalau kalian ngerasa video ini mewakili jeritan hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke grup WhatsApp provider kalian, biar mereka sadar. Gue pamit, salam ping ijo, dan sampai jumpa di video berikutnya.